apabila kemaksiatan itu berhubungan dengan manusia, misal gunjing, fitnah, mencuri, dosa juga tapi berhubungan dengan manusia. Misal mencuri, kembalikan barang curiannya. Misal menggunjing, dia meminta maaf. Ya. Misal dia memfitnah, dia memperbaiki dan minta maaf. Ini semua syarat yang keempat. Apabila hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib mengembalikan kepadanya. Apabila berupa tuduhan zina atau sejenisnya, maka dia harus memberikan kesempatan kepadanya untuk menghukumnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah, gunjingan, maka dia harus meminta kehalalannya darinya. Wajib dikatakan di sini melakukan taubat dari semua dosa. Jika seseorang bertaubat dari sebagian dosa, maka menurut para ulama taubatnya dari dosa itu sah dan tersisa kewajiban taubat dari dosa lainnya. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' ulama, kesepakatan ulama menguatkan satu sama yang lain akan wajibnya taubat. Jadi di sini makanya Bapak Ibu sekalian yang perlu kita garis bawahi, kalau seseorang di antara kita terjerumus dalam satu perbuatan dosa atau dia teringat dosa yang pernah dia lakukan, kemudian dia ingin taubat, ya, alangkah baiknya pada saat dia sudah taubat dari dosa itu, dia mengatakan, ya Allah saya berjanji, dengan dia astagfirullah wa atubu ilaih, kemudian kita tinggalkan, tidak mau lagi mengulanginya, menyesali. Kemudian dia sekaligus menunggangi taubatnya itu untuk semua dosa. Dia mengatakan, ya Allah kalaupun masih tersisa dari dosa-dosaku, maka maafkanlah keseluruhannya. Ini penting di sini, karena ulama mengatakan kalau dia fokus taubat dengan satu dosa, Allah maafkan, sah. Tapi dosa lainnya, maka dia tunggangi keadaan. Bagaimana pada saat dia lagi tinggi-tingginya keimanannya, lagi ada penyesalan yang besar, dia sekaligus rangkul semuanya. Bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti juga di antara ulama salaf kita dari sahabat dan tabi'in, mereka kalau berdoa, ya Allah terimalah seluruh amalan kami dan maafkanlah seluruh dosa kami. Enggak ada pengecualian. Walaupun sebagian ulama mengatakan, bila seseorang di antara kita, dia teringat dosa tertentu yang dia lakukan, maka sangat tepat kalau dia langsung bertaubat kepada Allah untuk jenis dosa yang sedang dia ingat. Bahkan sebagian ulama kita menganjurkan agar seseorang selalu memohon kepada Allah, kalau apapun yang masih tertinggal yang akan menjadi hisab pada hari kiamat, mohon kepada Allah agar diingatkan dan dimaafkan. Maka kadang-kadang kita teringat, mungkin kita pernah mukul orang, mungkin pernah gunjing, mungkin pernah berbuat apalah, ya kan? Sehingga akhirnya, atau mungkin kita teringat pernah mengambil barangnya orang lain, maka akhirnya kita bisa membersihkannya sebelum meninggal dunia. Dalil-dalil tentang masalah wajibnya taubat, tidak boleh ditunda. Dan ini sering saya bahasakan, setiap amal soleh ibu-ibu sekalian dan setiap pemohonan ampun kepada Allah jangan ditunda. Begitu ada kesempatan, lakukan segera. Kita tidak tahu ajal. Dalil yang pertama adalah surah An-Nur ayat 31. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan taubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Makna untung, ya, di dalam bahasa Indonesia pun sama ya. Kalau orang mendapatkan sesuatu yang melampaui daripada apa yang dijadikan sebagai target. Target dia sekian, maka dia dapat lebih, dikatakan dia beruntung. Tapi bahasa Allah subhanahu wa ta'ala dikata ulama lebih luas. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Hanya dengan taubat dijanjikan keberuntungan. Kemudian juga, tapi saksi bahasan kita bertaubatlah, kembalilah ke jalan Allah. Kemudian surah Hud ayat 3. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Minta ampunlah kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Berarti minta ampun dengan istighfar, kalimat lisan, taubat dengan syarat yang tadi. Meninggalkan dosa, menyesali, berjanji sama Allah tidak mengulangi, itu makna daripada taubat. Kalau istighfarnya berarti mengucapkan kalimat istighfar atau memohon maaf. Kemudian surah Tahrim ayat 8, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Betul-betul ikhlas, tulus, mau menjadi orang yang baik.
Dan sudah pernah saya bilang ibu-ibu sekalian, tidak ada ruginya orang menjadi orang baik. Karena agama menyuruh kita jadi baik memang. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti dengan orang tua, baik dengan tetangga, apalah. Baik dengan suami, baik dengan istri, baik dengan orang tua, baik dengan anak-anak. Agama selalu menyuruh kepada kebaikan dan dijanjikan pahala yang besar. Allah suka, pahalanya besar. Dan semua orang yang patuh kepada Allah itu disukai oleh manusia. Fitrahnya Allah begitu. Sunnatullah pasti disuka orang-orang yang baik. Kayak orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang santun, orang yang bakti sama orang tua. Semua orang suka. Kalau orang tahu ini, oh ini baik nih, orangnya begini, orangnya begini. Jadi memang disukai sama Allah, dapat pahala yang besar, gitu kan? Dan juga oleh manusia disukai. Kita lihat kalau maksiat, semua yang Allah larang pasti buruk. Misalnya dusta, pendusta, pembohong, penipu, zalim, ya. Apalah, durhaka sama orang tuanya, kasar, suka mencuri, apa semua keburukan. Allah nggak suka, ancamannya berat, manusia juga tidak suka. Kenapa kita mau jadi orang buruk nih? Dan sudah pernah saya bilang, jangan setengah-setengah. Orang yang tidak punya prinsip dalam hidupnya, ibu sekalian, suka setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Sekaligus jadi orang baik. Ya. Atau memang sekaligus jadi orang buruk. Karena memang tengah-tengahnya nggak tepat ini. Tentu orang baik masuk surga, orang buruk. Bukan saya suruh jadi orang buruk, tapi orang jadi buruk, itu memang dia akan menikmatin keburukannya, tapi ujungnya neraka. Saya pernah ceritakan, kalau ada orang menggabungkan keduanya, misal, dia mabuk jam 3 subuh, tapi dia jaga sholat 5 waktu. Enak gak mabuknya? Sementara mabuk dia pikir sebentar lagi azan subuh nih. Enggak maksimal kan? Lah iya. Tapi coba kalau orang tidak sholat sekalian, mabuk di jalanan, jatuh, tergeletak, dia nggak pikir sholat. Jadi orang yang gabungkan antara keduanya nggak dapat kenikmatan. Orang zina tapi dia orang mukmin, dia ketakutan sendiri, nggak berani. Dia mau bersentuhan, dia takut, dia ini takut. Jadi ngaco sendiri hidupnya, gitu kan. Tapi orang yang amburadul memang dasarnya suka dengan perbuatan, orang mau lihat pun, orang tahu pun dia nggak peduli. Ini sekalian, tapi ini neraka loh, ya. Ini neraka. Coba kita jadi orang baik, baik sekalian. Paling tinggi olokan orang. Oh kamu alim ya sekarang? Ya alhamdulillah. Jawab dong, gitu kan. Iya alhamdulillah. Saya baru tahu loh nikmatnya iman. Kalau saya tahu dari dulu saya jadi baik. Mudah-mudahan nanti kau ikut pengajian saya, ya itu dakwahin. Ini baru dibilang, jilbabnya kok lebar sekali ya, bisa nyapu jalanan. Oh ubah lagi jilbab kembali, gitu kan. Baru diolok sedikit sudah langsung berubah kembali. Jangan. Ya memang harus istiqomah. Jadi orang baik sekalian, nggak apa-apa. Paling tinggi olokan orang, dan olokan orang hanya sepanjang lidahnya. Sama dengan pujian. Kamu hebat ya, kamu cantik ya, kamu kaya ya. Terus apa habis itu? Lidah saja, sepanjang lidah. Sama dengan kalau dia burukin kita. Orang itu begini, diceritain buruk. Sampai kemana dia mau cerita? Udah, alam ini luas kok. Dia mau cerita, biarin dia cerita sama tembok sana, gitu kan. Kita di rumah, makan, minum, tidur, difitnah. Allah punya cara menghukumnya. Tidak ada ibu-ibu sekalian, pelanggaran Allah di muka bumi lalu selamat dari hukumannya. Mustahil. Demi Allah akan dihukum sama Allah. Mustahil. Sekecil apapun.